Bab 1021. Gong Qingyin terkejut ketika mendengar suara itu. Ia mengira tidak akan pernah mendengar suara itu lagi. Ketika suara itu muncul kembali, ia bertanya-tanya apakah ia sedang berhalusinasi. Bahkan Zi Changhe pun bertanya-tanya hal yang sama. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Di langit tak jauh dari sana, sekelompok orang muncul. Orang yang berbicara adalah pemuda tampan yang duduk di atas naga ular perak. Sekelompok orang berpenampilan aneh berada di belakang pemuda itu. Sekilas, jelas bahwa tak satu pun dari mereka adalah manusia biasa. Kelompok itu hanya membutuhkan beberapa detik untuk tiba di atas paviliun tepi awan. Seketika, aura yang menekan menyelimuti semua orang di bawah. Kelompok ini tak lain adalah kelompok Xiang Shaoyun, yang sedang dalam perjalanan kembali ke Dusun Xia. Lin Ha dan Su Ziang langsung merasakan tekanan yang datang dari atas, dan mereka mulai bertanya-tanya siapa pendatang baru ini. Siapakah kau? Ini urusan pribadi perkumpulan naga. Mohon jangan ikut campur, kata Su Ziang, yang segera mengungkapkan latar belakangnya. Xiang Shaoyun melompat dari punggung Mani, mengabaikan Su Ziang, dan berjalan menuju Lin Ha sambil menuntut, lepaskan dia. Saat Lin Ha bertatap muka dengan Xiang Shaoyun, ia merasa seperti melihat seekor naga dan seekor harimau mengaum ke arahnya. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya gemetar. Tanpa disadari, ia melonggarkan cengkeramannya dan membiarkan Zi Changhe membebaskan diri. Batuk, batuk. Setelah dibebaskan, Zi Changhe mulai batuk. Jelas sekali bahwa dia telah cukup menderita karena dicekik lehernya. Xiang Shaoyun datang ke samping Zi Changhe dan bertanya, "Kakak senior, apakah Anda baik-baik saja?" "Te belum mati. Nak, kau akhirnya kembali. Kukira kau sudah mati," kata Zi Changhe sambil mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Hidupku tidak begitu berharga, jadi tidak ada yang akan mengambilnya dalam waktu dekat," jawab Xiang Shaoyun. "Jadi, apa yang terjadi di sini?" Sebelum Zi Changhe sempat berkata apa-apa, hembusan angin kencang menerpa dan sesosok muncul dan melompat ke arah Xiang Shaoyun. Ia hendak menghindar ketika melihat siapa orang itu. Ia berdiri diam dan menerima pelukan yang datang. Orang itu tak lain adalah Gong Qingyin. "Shaoyun, aku berhasil. Aku berhasil memasuki alam kaisar. Aku berhasil memenuhi syaratmu," kata Gong Qingyin. Saat memasuki alam kaisar, Xiang Shaoyun adalah orang yang paling ingin dia beritahu kabar gembira tersebut. Ia mengira Xiang Shaoyun tidak akan pernah muncul di sini lagi. Namun, sejak ia muncul, ia tak ingin melupakannya. Ia sangat merindukannya selama bertahun-tahun. Xiang Shaoyun merasa agak canggung. Bagaimanapun, Tuo Bawaner masih memandanginya dari langit yang tinggi. Senang mendengarnya. Teruslah bekerja keras, dan kamu akan menjadi lebih kuat. Untuk sekarang, ceritakan apa yang terjadi, kata Xiang Shaoyun sambil perlahan mendorong Gong Qingyin menjauh darinya. Dia berusaha memaksa saya untuk menjadi wanitanya, kata Gong Qingyin sambil melirik Lin Ha. Xiang Shaoyun merasa tidak senang mendengar itu. Ia sudah tidak senang melihat Lin Ha mencekik Zi Changhe. Sepertinya orang itu sebenarnya juga mengincar Gong Qingyin. Meskipun ia telah berpisah dari Gong Qingyin selama bertahun-tahun, ia masih memperlakukannya dengan ramah. Dengan Gong Qingyin yang mendekatinya di depan umum, jelas bahwa ia masih merasakan hal yang sama terhadapnya. Sebagai seorang pria, ia tentu saja harus menjaganya. Xiang Shaoyun menatap Lin Ha lagi. Seketika, rasa jijik muncul dalam dirinya. Dia berkata, "Kenapa kau tidak bercermin saja? Kau bermimpi menjadikan Qingyin sebagai wanitamu. Kenapa kau tidak makan saja kotoran?" Lin Ha merasa sangat terhina. Ia menatap mata Xiang Shaoyun dan membentak, "Kau pikir kau siapa? Aku adalah putra mahkota kelima dari perkumpulan naga. Ini adalah wilayah perkumpulan naga. Jika kau merasa pintar, pergilah. Jika tidak, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan." Lin Ha dapat merasakan bahwa pemuda di hadapannya jelas bukan individu biasa. Bahkan, pemuda itu memancarkan tekanan yang sangat besar. Namun, perkumpulan naga adalah tiran lokal. Anggota organisasi biasa perlu menunjukkan rasa hormat kepada mereka. "Apa sih sebenarnya perkumpulan naga itu?" tanya Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh sambil mengorek telinganya. Ia menunjuk ke tanah dan menuntut, "Berlututlah dan minta maaf kepada kakak senior saya dan Qingyin. Saya akan membiarkan ini berlalu jika kau melakukannya. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya tidak menunjukkan belas kasihan." Saat itu, Su Ziang bergegas mendekat, meraih lengan Lin Ha, dan berkata, "Putra mahkota kelima, kita harus pergi. Jangan terlibat dengan mereka." Dia bisa merasakan kekuatan kelompok Xiang Shaoyun. Dia tahu bahwa keadaan tidak menguntungkan bagi mereka. Lebih baik mereka mundur terlebih dahulu. "Apakah aku mengizinkanmu pergi?" kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. "Jangan coba-coba. Kita adalah anggota perkumpulan naga," jawab Su Ziang dengan nada yang tidak menjilat maupun angkuh. "Kau terus mengulangi hal yang sama berulang-ulang.
Selain mengaku berasal dari perkumpulan naga, apalagi yang bisa kau katakan, kata Xiang Shaoyun. Kemudian ia meninggikan suara, kubilang berlutut. Apa kau tuli? Kau pikir kau siapa? Kau benar-benar berpikir kami takut padamu, teriak Lin Ha dengan marah. Ada begitu banyak orang di sini, dan mereka masih terlihat begitu mengesankan dan angkuh seperti tadi. Sekarang mereka akan lari ketakutan, dia merasa sangat sedih. Tepat setelah dia selesai berbicara, Xiang Shaoyun bergegas menghampirinya dan menamparnya. Pak, Lin Ha sama sekali tidak bisa bereaksi. Bahkan Su Ziyang pun tidak menyadari kedatangan Xiang Shaoyun. Setelah menamparkan Lin Ha 2 kali, Xiang Shaoyun mencekik Lin Ha seperti Lin Ha mencekik si Changhe. Xiang Shaoyun berkata dengan dingin, di mataku, kau bukan apa-apa. Bang! Xiang Shaoyun membanting Lin Ha dengan keras hingga wajahnya menempel di tanah. Pada saat itu, Su Ziyang tidak bisa lagi tenang. Dia meraung dan membanting telapak tangannya ke arah Xiang Shaoyun. Su Ziyang tidak berani menahan kekuatannya sedikitpun. Sangat penting baginya untuk mengalahkan Xiang Shaoyun dengan satu serangan ini. Dengan kakinya di atas Lin Ha, Xiang Shaoyun dengan santai menghadapi serangan Su Ziyang dengan sebuah pukulan. Alih-alih meraih kemenangan dalam satu serangan seperti yang dilakukannya pada Chen Jiayan sebelumnya, Su Ziyang merasakan sakit yang hebat menjalar di lengannya seolah-olah semua tulangnya hancur seketika. Dengan ratapan pilu, dia memegang lengannya dan buru-buru mundur. Karena kau tidak mau meminta maaf, jangan repot-repot pergi, kata Xiang Shaoyun sambil mencengkeram Su Ziyang. Terperangkap di luar kehendaknya, Su Ziyang mengalami nasib yang sama seperti Lin Ha. Kalian berani bertingkah sombong di sini hanya berdua saja. Padahal kalian tidak berguna seperti ini. Aku benar-benar heran bagaimana perkumpulan naga mendidik murid-muridnya, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengejek. Kau sebaiknya melepaskan kami, atau kau akan menyesal, kata Lin Ha, tetap teguh pada pendiriannya. Su Ziyang akhirnya mengalah. Yang mulia, kita selalu bisa membicarakan ini. Kami juga bersedia meminta maaf. Bab 1022. Ketika semua orang melihat betapa mudahnya Xiang Shaoyun mengalahkan kedua kaisar, mereka mulai bertanya-tanya siapa pemuda itu. Cukup banyak anggota paviliun batas awan yang pernah melihat Xiang Shaoyun sebelumnya. Banyak dari mereka memiliki kesan mendalam tentangnya. Lagi pula, Xiang Shaoyun adalah seseorang yang telah mengalahkan Lightning Kid, Chen Zilong, Xie Sanqian, dan para jenius muda lainnya, menjadi pemuda paling terkenal di paviliun tersebut. Akhirnya, beberapa kaisar yang menakutkan datang untuk membunuhnya dan hampir menghancurkan seluruh paviliun Cloud Margin. Siapa sangka Xiang Shaoyun akan muncul kembali di hadapan mereka dengan cara seperti ini. Bahkan para petinggi paviliun tepi awan pun tak percaya. Sudah berapa tahun berlalu, dia sudah mencapai ketinggian itu. Dia mengalahkan para kaisar seolah-olah mereka hanyalah serangga. Sungguh mengejutkan. Generasi muda memang patut ditakuti, keluh Chen Jiayan. Orang-orang seperti Murong King, Yue Yuze, dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Mereka bahkan merasa seolah-olah telah menyia-nyiakan seluruh tahun yang telah mereka jalani. Hua Cheng adalah satu-satunya yang tidak terlalu memperhatikan Xiang Shaoyun. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada pria lain yang juga tampak gagah. Kakadu, teriak Hua Cheng, suaranya dipenuhi emosi. Ketika Du Xuanhao melihat Hua Cheng, senyum lembut muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, ia menukik dari langit ke arahnya. Hua Cheng, panggilnya lembut saat sampai di dekatnya. Alih-alih mengatakan apapun, dia melompat ke pelukannya. Dia sudah lama jatuh cinta padanya, dan dia telah berkali-kali menyatakannya. Namun, dia selalu menghindarinya, dan itu sangat menyakitinya. Sekarang Du Xuanhao menunjukkan sedikit perasaannya di wajahnya, dia akhirnya tahu bahwa dia juga merasakan hal yang sama terhadapnya. Du Xuanhao masih menyimpan beberapa masalah yang belum terselesaikan di hatinya. Wanita yang dicintainya telah meninggal karena ulahnya, dan dia belum membalas dendam. Karena itu, dia menghindari Hua Cheng. Namun selama bertahun-tahun bertarung di alam iblis, dia berkali-kali berada di ambang hidup dan mati. Dia mulai sesekali mengingat Hua Cheng yang lembut, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia juga memiliki perasaan untuknya. Dia sudah menjadi ahli di alam fondasi jiwa, dan peluangnya untuk membalas dendam jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Karena itu, tembok di hatinya perlahan-lahan runtuh. Xiang Shaoyun merasa kakinya jadi kotor hanya dengan menginjak Lin Ha dan Su Ziyang. Dia menatap Gong Qingyin dan Zi Changhe sebelum bertanya, "Qingyin, kakak senior, bagaimana Anda ingin menghadapi mereka?" Dengan tatapan tajam, Gong Qingyin berkata, "Orang-orang seperti mereka pantas mati." Zi Changhe berkata, "Sebaiknya kita bebaskan mereka saja. Jika tidak, akan timbul masalah jika perkumpulan naga memutuskan untuk menyelidiki insiden ini." Zi Changhe jelas memiliki lebih banyak kekhawatiran dalam pikirannya, tetapi kekhawatirannya patut dipertimbangkan. Lin Ha buru-buru berkata, "Benar.
Jika kalian membunuh kami, perkumpulan naga akan meratakan seluruh paviliun tepi awan. Hehe, kau terlalu percaya diri, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir sebelum menginjak leher Lin Ha. Retakan. Lin Ha hanya merasakan sakit yang tajam sebelum terperosok ke dalam kegelapan abadi. Bahkan saat kematiannya, dia tidak percaya bahwa Xiang Shaoyun benar-benar berani membunuhnya. Orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, dan mereka gemetar tanpa sadar. Su Xiang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin melepaskan diri, tetapi kaki Xiang Shaoyun terasa seperti gunung yang benar-benar menahannya. Dia masih tak percaya dengan kemampuan bertarung yang menakutkan yang dimiliki pemuda itu. Apakah pemuda ini benar-benar seorang ahli alam fondasi jiwa? Seharusnya dia tidak bisa mengalahkan mereka berdua dengan mudah jika tidak demikian. Berhentilah meronta, dan jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku masih membutuhkanmu untuk kembali dan menyesatkan perkumpulan naga untukku, kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai. Kemudian, ia melantunkan mantra dan mengirimkan banyak simbol kuno ke arah kepala Su Xiang. Tak lama kemudian, Su Xiang jatuh di bawah kendalinya sepenuhnya. Tak seorang pun dapat melihat simbol-simbol itu, dan satu-satunya yang mereka lihat adalah Xiang Shaoyun menatap Su Xiang sejenak sebelum melepaskannya. Kau tahu apa yang harus kau katakan setelah kembali, kan? Tanya Xiang Shaoyun dengan tenang. Ya, Tuan. Lin Ha dibunuh oleh bandit. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan Anda dan paviliun tepi awan, kata Su Xiang dengan hormat. Di masa lalu, Xiang Shaoyun perlu mengerahkan upaya besar untuk menanamkan kepatuhan pada boneka-bonekanya, tetapi dalam kasus ini ia tidak perlu lagi melakukannya. Kekuatan jiwanya jauh melampaui Su Xiang. Karena Su Xiang sekarang berada di bawah kendali Xiang Shaoyun, ia tidak akan berani berpikir untuk berkhianat, atau ia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kembalilah dengan patuh. Kau boleh menyelamatkan nyawamu, kata Xiang Shaoyun sambil menepuk bahu Su Xiang seolah sedang berbicara kepada pelayannya. Setelah memberi hormat kepada Xiang Shaoyun dengan membungkuk, Su Xiang pergi. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Su Xiang, yang masih begitu sombong beberapa saat yang lalu. Apakah dia tunduk kepada Xiang Shaoyun karena takut? Itu tampaknya tidak mungkin, dan juga tidak mungkin Xiang Shaoyun akan melepaskannya semudah itu. Sayangnya, orang-orang yang hadir terlalu lemah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Su Xiang telah jatuh di bawah kendali Xiang Shaoyun begitu cepat. Kebingungan mereka tidak menghentikan mereka untuk sangat mengagumi Xiang Shaoyun. Hal itu terutama berlaku bagi para murid muda yang sekarang memandang Xiang Shaoyun sebagai idola mereka. Mereka menyukai aura dominan yang dipancarkan Xiang Shaoyun, dan mereka berharap bisa sekuat dia. Hanya dengan kekuatan seperti itulah mereka mampu menekan semua lawan dan merebut hati orang-orang yang mereka cintai. Banyak murid perempuan dari paviliun tepi awan yang benar-benar tergila-gila pada Xiang Shaoyun. Dia terlalu tampan dan jauh lebih baik daripada Lin Ha yang egois itu. Tak heran kakak senior Qin Yin menunggunya begitu lama. Dia pria yang sempurna, dan aku mencintainya. Kau benar, tapi sayang sekali jarak antara kita dan dia terlalu lebar. Kita hanya bisa menyaksikan pria sempurna seperti dia berlalu begitu saja di hadapan kita. Aku sangat menyukainya. Aku kehilangan kendali atas diriku sendiri, dan aku takut tidak akan bisa bertemu dengannya lagi setelah ini. Aku juga takut akan membandingkannya dengan setiap pria lain yang kutemui di masa depan. Dia terlalu dominan. Dia seperti putra surga. Wanita biasa seperti kita tidak akan bisa memilikinya. Hanya wanita luar biasa seperti kakak senior Qin Yin yang pantas berdiri di sisinya. Mari kita doakan kebahagiaan mereka. Di sudut tertentu, seorang wanita yang sangat cantik sedang mengamati semua yang terjadi. Air mata menetes dari matanya saat dia berbalik dan berjalan pergi sambil berbisik, aku berharap kamu bahagia. Bab 1023. Tak seorang pun memperhatikan orang yang pergi karena semua orang terfokus pada Xiang Shaoyun. Murong Qing, Yue Yuze, dan Chen Jiayan mengerumuni Xiang Shaoyun. Mereka semua mengenalnya dari sebelumnya. Dahulu kala, dia hanyalah serangga kecil di mata mereka, seorang tuan muda yang terpuruk dan diburu oleh para pembunuh. Dan sekarang, tuan muda itu telah berubah menjadi sosok yang sangat kuat. Dia tidak lagi miskin dan lemah. Sebaliknya, dia sekarang menjadi sosok yang patut dihormati. Mereka menawarkan untuk mengadakan pesta untuknya, tetapi dia tidak ingin membuang waktu di kota Cloud Margin. Namun, karena menghormati Hua Cheng, Zi Changhe, dan Gong Qinyin, dia memutuskan untuk tinggal. Kura-kura dan katak itu menjaga jarak darinya, sementara Xia Liuhui berjalan dengan angkuh mendekat dan berkata dengan lantang, "Bos, itu tidak baik sama sekali. Seharusnya kau biarkan kedua serangga ini agar aku bisa memamerkan kekuatanku." Saat berbicara,
dia sengaja memancarkan aura kaisarnya juga, seolah-olah dia khawatir orang lain tidak akan menyadari bahwa dia sudah menjadi kaisar tingkat 7. Tak heran, orang-orang dari paviliun batas awan sangat terkejut. Xia Liuhui juga berasal dari paviliun itu. Belum genap 10 tahun, namun ia sudah melampaui mereka. Mereka sulit menerimanya. Tidak puas dengan apa yang telah ia pamerkan, Xia Liuhui sengaja pergi ke tengah-tengah para murid untuk mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Ia memasang ekspresi angkuh yang membuat orang ingin meninjunya. Namun, banyak murid perempuan yang justru menunjukkan kasih sayang yang terang-terangan kepadanya. Akhirnya, Xia Liuhui merasa puas. Ia berpikir dengan bangga dalam hati, pesona tuan muda ini memang tidak bisa diremehkan. Xiang Shaoyun bahkan tidak mau repot-repot memperhatikannya. Dia mulai bertukar basa-basi dengan para petinggi paviliun batas awan tanpa mempedulikannya. Dia fokus mencari temannya yang lain, Hua Honglou. Sebenarnya, selain Hua Cheng, Zi Changhe, dan Gong Qinyin, dia juga berada di sana untuk menemui Hua Honglou, wanita pemberani yang dikenalnya dari masa lalu. Dia masih sangat menghormatinya. Sayangnya, rasanya tidak tepat untuk mencarinya sebelum wanita di sampingnya, jadi dia menyerahkan tugas itu kepada Xia Liuhui melalui transmisi suara. Namun, setelah mencari-cari, ia mendapati bahwa Hua Honglou sudah tidak lagi berada di paviliun tepi awan. Setelah menghabiskan waktu minum-minum, Xiang Shaoyun akhirnya berhenti membuang waktu untuk menghibur para lelaki tua yang mengejarnya. Sebaliknya, ia mulai menghabiskan waktu sendirian dengan Gong Qinyin. Adapun Hua Cheng, dia sedang menghabiskan waktu bersama Du Xuanhao. Zi Changhe dengan sangat bijaksana memutuskan untuk tidak mengganggu mereka berdua. Di halaman rumah Gong Qinyin, ia memainkan kecapi untuk menghibur Xiang Shaoyun. Permainan musiknya mengingatkan Xiang Shaoyun pada saat pertama kali ia bergabung dengan Istana Balai Bela Diri dan bertemu Gong Qinyin. Ia masih mengingat semuanya dengan jelas seolah-olah baru kemarin, dan itu membuatnya merasa melankolis. Setelah Gong Qinyin berhenti berbicara, Xiang Shaoyun memuji, "Kau telah berkembang pesat. Itu sungguh mengejutkan. Mencapai alam langit dari tempatmu sebelumnya saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa, tetapi kau sebenarnya telah mencapai alam kenaikan naga melalui kerja keras. Sungguh menakjubkan. Semua ini berkat 7 melodi pemutus yang kau berikan padaku. Melodi itu sangat membantu dalam kultivasi kecapiku. Aku tidak akan mencapai sejauh ini tanpanya. Selain itu, aku berjanji padamu bahwa aku akan memasuki alam kaisar dalam waktu 10 tahun, jadi aku harus memenuhi janji itu apapun yang terjadi," kata Gong Qinyin sambil mengedipkan mata besarnya yang cerah. Kini ia memiliki temperamen anggun yang sama seperti Hua Cheng, dan temperamen itu membantunya tampak jauh lebih menarik daripada sebelumnya. "Ini sungguh berat bagimu," kata Xiang Shaoyun. Dia bisa merasakan betapa banyak kesulitan yang telah dilalui Gong Qinyin, dan dia tersentuh oleh pengabdiannya. "Kau sudah berjanji padaku. Selama aku memasuki alam kaisar, kau akan mengizinkanku menjadi wanitamu. Kau tidak akan mengingkari janjimu, kan?" tanya Gong Qinyin sambil menatapnya penuh harap. Wajahnya memerah, tampak sangat cantik dan memikat. Xiang Shaoyun merasa hatinya melunak, dan dia menariknya ke dalam pelukannya sebelum berkata, "Akan terlalu tidak adil jika kau menjadi wanitaku. Aku sudah memiliki banyak wanita di sisiku." Dia mengatakan yang sebenarnya. Tuoba Waner sedang menunggunya di luar kota. Yu Kaidi juga menunggunya. Dan ada juga Han Chen Fei dan yang lainnya. Dia merasa agak bersalah, tetapi rasa bersalah itu tidak akan menghentikannya untuk merasakan apa yang dia rasakan. Dia memang tersentuh oleh Gong Qinyin, dan dia tidak tega menyakitinya. "Aku tahu. Sejak aku melihat kepulanganmu yang angkuh, aku tahu bahwa kau bukanlah seseorang yang bisa kumonopoli. Asalkan kau menyisakan tempat untukku di hatimu, aku akan bahagia," kata Gong Qinyin sambil membenamkan kepalanya di dada Xiang Shaoyun. Meskipun ia telah tumbuh dewasa, jarak antara dirinya dan Xiang Shaoyun masih sangat lebar. Ia tidak yakin bisa mempertahankan Xiang Shaoyun untuk dirinya sendiri. Daripada memaksakan, lebih baik ia memberikan kebebasan kepadanya. Jika ia mendapati dirinya tidak mampu menerima untuk berbagi pria itu, maka ia mungkin akan memutuskan untuk pergi. Mengingat betapa dalamnya ia jatuh cinta padanya, kecil kemungkinan ia akan melepaskannya. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Xiang Shaoyun, untuk menerima cintamu," kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Ia tak tega mengecewakan wanita yang telah menunggunya selama bertahun-tahun. Mereka berdua menghabiskan sepanjang malam bersama. Namun, mereka tidak melakukan apapun selain membicarakan pengalaman mereka selama bertahun-tahun ini. Xiang Shaoyun juga memberikan Gong Qinyin sejumlah barang berharga tingkat kaisar. Prioritasnya adalah membantunya berkembang lebih cepat lagi. Pagi-pagi keesokan harinya, kedua kepala paviliun itu datang mengetuk lagi. Mereka datang dengan alasan sederhana, untuk mengambil hati Xiang Shaoyun, berharap mendapatkan beberapa keuntungan. Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk berurusan dengan mereka, jadi dia pergi menemui Zi Changhe setelah mengobrol santai sebentar dengan mereka.
Zi Changhe telah menunggu Xiang Shaoyun. Dan ketika Xiang Shaoyun akhirnya muncul, dia tersenyum dan berkata, "Jadi, apakah kau melakukannya dengan permaisuri Melodi?" "Kakak senior, apakah kau cemburu?" tanya Xiang Shaoyun. "Tentu saja aku iri. Lihat saja betapa cantiknya permaisuri Melodi." Permaisuri kecapi sendiri percaya bahwa dia telah melampaui gurunya. Banyak tuan muda telah mencoba melamarnya, tetapi tidak ada yang berhasil. "Dia mungkin telah menunggumu selama ini. Kau tidak boleh menyakiti hati wanita yang begitu tulus," kata Zi Changhe. Aku tahu apa yang harus kulakukan," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. "Kakak, kapan kau akan mencarikanku ipar perempuan? Kau sudah tidak muda lagi." Setelah bertahun-tahun, Zi Changhe telah meningkat pesat. Ia kini menjadi kultivator alam langit tingkat 6 berkat teknik pertempuran yang diberikan Xiang Shaoyun kepadanya di masa lalu. Sayangnya, kota kecil seperti kota batas awan memiliki sumber daya kultivasi yang terbatas. Sulit baginya untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Masih terlalu dini untuk itu. Aku hanya fokus pada kultivasi. Aku belum berencana terlibat dalam hubungan romantis untuk saat ini, jawab Zi Changhe. "Jadi, apakah kau kembali kali ini untuk membalas dendam?" Bab 1024. "Benar. Setelah berkelana begitu lama, sudah waktunya aku kembali," kata Xiang Shaoyun dengan tatapan mantap. "Aku sudah tahu. Aku akan ikut denganmu juga," kata Zi Changhe. "Kakak, sebaiknya kau tetap di sini. Aku bisa menyelesaikan masalah pribadiku sendiri," kata Xiang Shaoyun. "Apakah kau berpikir bahwa kakakmu terlalu lemah untuk bisa membantumu lagi?" kata Zi Changhe dengan nada mengejek diri sendiri. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir kau sebaiknya tidak ikut denganku dan mempertaruhkan nyawamu. Sejak kau memberiku teknik bertarung, aku sudah lama ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku mungkin masih belum terlalu kuat, tapi aku juga berharap setidaknya bisa membunuh beberapa musuhmu yang lebih lemah. Bisakah kau membiarkan kakakmu memenuhi keinginan ini?" kata Zi Changhe dengan nada sedikit memohon. Xiang Shaoyun terdiam, tidak tahu harus berkata apa. "Selama bertahun-tahun, aku telah berlatih di paviliun tepi awan. Aku ingin pergi dan menjelajahi dunia. Kakakmu juga ingin menjadi lebih kuat. Kembali bersamamu akan menjadi latihan bagiku. Aku tidak ingin berhenti hanya menjadi seorang raja," kata Zi Changhe sambil berdiri, dengan raut wajah penuh kerinduan. Xiang Shaoyun tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia setuju tanpa ragu, "Baiklah. Denganmu di sisiku, kita pasti akan meraih kemenangan. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyeretmu ke bawah," kata Zi Changhe sambil rambut ungunya mulai berayun-ayun. Karena Zi Changhe memiliki niat seperti itu, Xiang Shaoyun tidak menunda lagi. Dia akan segera berangkat ke Dusun Xia. Setelah memberi Zi Changhe dan Gong Qingyin waktu untuk menyelesaikan urusan mereka di paviliun tepi awan, dia bersiap untuk pergi. Ia juga diberitahu bahwa Hua Cheng akan mengikuti Du Xuanhao. Bisa dikatakan bahwa paviliun tepi awan tiba-tiba kehilangan dua kaisar mereka. Mereka mungkin merasakan kesedihan yang mendalam saat ini. Tentu saja, Hua Cheng dan yang lainnya masih mempertahankan identitas mereka sebagai anggota Cloud Margin Pavilion karena mereka tidak memilih untuk keluar secara resmi. Xiang Shaoyun juga tidak pelit terhadap paviliun tepi awan. Dia memberi mereka beberapa barang kelas kaisar sebagai kompensasi. Setelah bertarung dan membunuh selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan harta yang cukup banyak. Karena itu, barang-barang kelas kaisar yang dia tinggalkan sebenarnya tidak seberapa baginya. Tak lama kemudian, ia meninggalkan paviliun batas awan dengan beberapa tambahan baru. Chen Jiayan berencana untuk mengunjungi Xiang Shaoyun lagi, tetapi saat ini, Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk berurusan dengannya. Satu-satunya penyesalan Xiang Shaoyun adalah tidak sempat bertemu Hua Honglou. Ia mendengar bahwa Hua Honglou sudah menjadi kultivator alam langit tingkat 5. Di paviliun tepi awan, ia termasuk di antara individu yang paling berbakat. Lagi pula, Liang Zuangmin telah lama meninggalkan paviliun tepi awan, dan tidak ada seorang pun yang muncul untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkannya. Setelah meninggalkan paviliun Cloud Margin, rombongan menuju Istana Aula Bela Diri. Istana Aula Bela Diri sebelumnya telah hancur total. Namun, seorang lelaki tua tetap tinggal dan terus membangun kembali tempat itu. Pria tua itu tak lain adalah tetua Zhen Peng, yang pernah mengikuti Xiang Shaoyun untuk beberapa waktu. Dia adalah seorang raja, jadi tidak akan sulit baginya untuk membangun kembali Istana Balai Bela Diri. Setelah bertahun-tahun, sesuatu yang menyerupai Akademi Kultivasi telah berhasil didirikan. Zi Changhe berkata, "Saya kembali 2 kali selama bertahun-tahun." Tetua Zhen Peng telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendidik anak-anak kota. Berkat beliau, anak-anak kota Wu sekarang lebih kuat daripada anak-anak kota lain. Xiang Shaoyun masih diliputi rasa bersalah. Dia menyuruh semua orang menunggu di tempat tinggi sementara dia turun bersama Zi Changhe, Gong Qingyin, dan Xia Liuhui.
Mereka semua berasal dari Istana Balai Bela Diri. Karena itu, mereka merasa sedih melihat tempat itu dibangun kembali. Saat ini, Tetua Zenpeng secara pribadi sedang membimbing beberapa anak muda tingkat astral akhir. Tetua Zenpeng tampak jauh lebih berantakan dari sebelumnya, seolah-olah dia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ketika Tetua Zenpeng merasakan kedatangan mereka, emosi berkecamuk di matanya. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh anak-anak itu pergi. Lalu dia melangkah maju, memberi hormat kepada Xiang Shaoyun, dan berkata, "Salam, Tuan Muda." Xiang Shaoyun menghentikan gerakannya dan berkata, "Anda tidak perlu bersikap begitu sopan, Tetua Zenpeng. Anda sudah lama berhenti menjadi pengikut saya." Zi Changhe, Gong Qinyin, dan Xia Liuhui melangkah maju untuk menyapa Tetua Zenpeng satu persatu, dan Tetua Zenpeng membalas sapaan mereka. Setelah bertahun-tahun, amarah di hatinya telah mereda secara signifikan. Ketika ia melihat orang-orang ini lagi, yang ia rasakan adalah kegembiraan. Xiang Shaoyun tidak mampu membalikkan waktu dan memperbaiki semua yang telah terjadi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membalas dendam sebelum mengirim orang untuk membantu Tetua Zenpeng membangun kembali Istana Balai Bela Diri, sehingga nama Istana Balai Bela Diri dapat kembali tersebar di seluruh negeri ini. Setelah menghabiskan sekitar setengah hari di sana, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Zenpeng. Seiring berjalannya waktu, banyak hal telah berubah. Tidak mungkin semuanya tetap sama. Jangan terburu-buru pergi, Tuan Muda. Saya punya seorang anak di sini yang berbakat. Saya ingin memperkenalkannya kepada Anda, kata Tetua Zenpeng. Dia tidak tahu seberapa kuat Xiang Shaoyun telah menjadi, tetapi dia tahu bahwa karena Xiang Shaoyun berani kembali untuk membalas dendam, dia mungkin jauh melampaui alam langit. Xiang Shaoyun terdiam sejenak dan berkata, "Tentu, biar saya lihat." Sejujurnya, dia sepenuhnya fokus pada balas dendamnya dan tidak punya waktu untuk percintaan atau mendidik murid. Tetapi karena rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Tetua Zenpeng, dia tidak bisa menolak. Karena itu, dia memutuskan untuk membuat anak yang akan diperlihatkan Tetua Zenpeng kepadanya menjadi kuat, terlepas dari bakat anak itu. Tak lama kemudian, Tetua Zenpeng membawa seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Anak itu agak pemalu, dan ketakutan ketika melihat begitu banyak orang menatapnya. Ia bersembunyi di belakang Tetua Zenpeng, dengan kebingungan di matanya. "Oh, kemarilah dan sapa para seniormu. Mereka semua adalah ahli di alam raja dan di atasnya, dan mereka adalah pendahulumu yang berasal dari Istana Balai Bela Diri," perkenalkan Tetua Zenpeng. Guopo memberi salam kepada para senior, kata Guopo dengan malu-malu. Kelompok Xiang Shaoyun menatap Guopo. Sekilas, dia tampak seperti anak biasa. Tetapi semakin mereka menatapnya, semakin mereka menyadari cahaya yang tak terlukiskan yang terpancar dari mata anak itu. Itu bukanlah jenis mata yang biasanya bisa Anda lihat. Xiang Shaoyun berjongkok dan memberi isyarat kepada anak itu sambil berkata, "Kemarilah." Guopo menatap Xiang Shaoyun sebelum menatap Tetua Zenpeng. Ketika melihat Tetua Zenpeng mengangguk, ia berjalan mendekat. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa Guopo tampaknya tidak mampu berjalan normal. Ia pincang dan jelas lumpuh. Xiang Shaoyun mengangkat tinjunya dan bertanya, "Apakah kau tahu apa yang ada di tanganku?" "Aku tidak tahu," kata Guopo dengan gugup. "Jangan takut. Jika kamu bisa menebak apa yang ada di tanganku, aku akan menyembuhkan kakimu dan membantumu berjalan normal seperti anak-anak lain," kata Xiang Shaoyun memberi semangat. Bab 1025. "Kau memegang batu kecil di tanganmu," jawab Guopo dengan lembut setelah matanya bersinar dengan cahaya yang tak terlukiskan. Xiang Shaoyun tersenyum dan membuka telapak tangannya. Sebuah batu kecil memang ada di sana. Semua orang terkejut. Xia Liuhui berseru kaget, "Astaga, anak ini tidak mungkin benar-benar memiliki mata dao ilahi, kan?" "Bukan, itu bukan mata dao ilahi. Melainkan, itu adalah mata unik bawaan yang memungkinkannya melihat inti dari segala sesuatu. Ini sangat langka, dan seseorang yang memiliki mata seperti itu akan dapat dengan mudah mengembangkannya menjadi mata dao ilahi yang sebenarnya di masa depan," kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. "Jadi, maksudmu anak kecil ini punya masa depan yang cerah?" tanya Xia Liuhui. "Tentu saja. Tetua Zenpeng telah menemukan sebuah permata," kata Xiang Shaoyun. Pada saat itu, Tetua Zenpeng tersenyum dan berkata, "Guopo adalah seseorang yang kutemukan secara kebetulan. Langit telah memberinya sepasang mata yang unik, memberinya keuntungan besar dibandingkan orang lain. Namun, langit juga telah mengambil salah satu kakinya. Mungkin itulah sebabnya dia dibuang oleh keluarganya. Tuan Muda, jika anak ini sesuai dengan keinginan Anda, silakan jadikan dia murid Anda. Saya tahu Anda dapat membantunya memulihkan kakinya, dan Anda juga dapat membantunya mencapai kemajuan lebih jauh dalam jalan kultivasi. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Dia adalah muridmu. Aku tidak bisa mencuri muridmu," tolak Xiang Shaoyun.
Tetua Zhenpeng berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu keterbatasan saya. Tuan muda, mohon jangan menolak. Saya tidak ingin menyia-nyiakan potensi Guopo. Bos, jika Anda tidak menerimanya sebagai murid, saya akan menerimanya, kata Xia Liuhui. Itu pasti akan menyia-nyiakan potensinya, kata Xiang Shaoyun sambil memutar matanya. Dia menatap Guopo dan bertanya, anak muda, apakah kau bersedia menjadi murid tuan muda ini? Apakah kau bisa menyembuhkan kakiku? Tanya Guopo penuh harap. Tentu saja. Bahkan jika kau sama sekali tidak punya kaki, aku bisa menumbuhkannya untukmu. Menyembuhkan kakimu yang lumpuh akan mudah, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Aku bersedia menjadi muridmu, jawab Guopo dengan tegas. Sejak kecil ia memiliki rasa percaya diri yang rendah. Ia tidak bisa berjalan seperti orang normal, dan ia merasa tidak bahagia meskipun memiliki mata yang istimewa. Ia tidak tahu seberapa bermanfaat matanya dalam kultivasi. Yang selalu ia inginkan hanyalah menjadi normal. Mulai sekarang kau bisa tetap di sisiku. Tentu saja, kau juga tidak boleh melupakan tetua Zhenpeng, mengerti, kata Xiang Shaoyun sambil mengusap kepala Guopo. Aku akan selalu mengingat apa yang kakek Zhenpeng lakukan untukku, janji Guopo dengan sungguh-sungguh. Anak baik. Ingatlah untuk berlatih keras di sisi tuan muda. Kakek akan menunggu untuk mendengar namamu bergema di seluruh dunia, kata tetua Zhenpeng. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang ia katakan di sini akan benar-benar terjadi di masa depan. Setelah menitipkan beberapa barang kepada tetua Zhenpeng, Xiang Shaoyun pergi bersama Guopo. Tak lama kemudian, mereka tiba di Dusun Xia. Dusun Xia adalah kampung halaman Xia Liuhui. Melihat dusun yang tenang itu, tatapan penuh kelembutan memenuhi mata Xia Liuhui. Ketika tiba di dusun itu, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak lantang, saudara-saudara sebangsa, saya, Xia Liuhui, telah kembali. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia meninggalkan dusun itu, ia masih seorang pemuda yang bodoh. Sekarang, ia telah dewasa dan memiliki kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa ia pulang dengan penuh kehormatan. Orang-orang mulai berlarian setelah mendengar teriakan itu, dan ketika mereka melihat Xia Liuhui, mereka menyambutnya dengan ramah. Xia Liuhui adalah putra kepala desa mereka, Xia Datang. Kepala desa mereka dikenal karena kebaikannya dan memiliki status tinggi di desa tersebut. Selama bertahun-tahun Xia Liuhui pergi, kepala desa mereka berhasil memasuki alam langit, memperoleh kemampuan terbang. Bagi penduduk desa ini, dia sekarang adalah pelindung mereka. Xia Datang pernah mencoba untuk menyerahkan jabatannya sebagai kepala desa, tetapi penduduk desa menolaknya. Satu-satunya orang yang mereka hormati adalah Xia Datang, dan mereka memohon kepadanya untuk terus menjabat sebagai kepala desa. Dua orang lainnya kemudian dipilih sebagai kapten untuk membantunya dan mengurangi beban kerjanya, sehingga ia dapat berkultivasi dengan tenang. Pada saat itu, sesosok pria berlari keluar dari dusun dan berteriak, "Kakak, apakah itu kau?" Suara dering itu milik saudara perempuan Xia Liuhui, Xia Yingying. Ia bukan lagi bunga yang sedang mekar seperti dulu. Ia telah dewasa menjadi wanita anggun dengan temperamen dan penampilan yang luar biasa. Ia mengenakan pakaian merah muda yang sempurna menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping. Sebuah pedang merah terang tergantung di pinggangnya, membuatnya tampak berani dan heroik. "Yingying, benarkah itu kau?" tanya Xia Liuhui tak percaya. Xia Yingying ini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang dia ingat. "Kakak, aku ini siapa lagi?" "Oh, di mana Tuan Muda Yun?" "Dia," tanya Xia Yingying sambil mencari-cari. Pandangannya akhirnya tertuju pada Xiang Shaoyun, dan ia pun terdiam. Itu karena dia melihat Xiang Shaoyun datang bersama Tuo Bawaner dan Gong Qinyin, dan hal itu seketika memenuhi hatinya dengan perasaan yang rumit. Selama bertahun-tahun, dia selalu berada di sisi Ye Chaomu. Dia sudah lama mengetahui tentang kasih sayang mendalam yang Ye Chaomu miliki untuk Xiang Shaoyun. Di bawah pengaruh Ye Chaomu, dia juga mengembangkan kasih sayang yang mendalam untuk Xiang Shaoyun. Dan ketika dia melihatnya datang bersama dua wanita lain, perasaannya menjadi rumit. Xiang Shaoyun menghampirinya dan tersenyum sebelum berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu, Yingying. Kau bahkan lebih cantik dari sebelumnya." Senyum Xiang Shaoyun cerah dan hangat, membuat detak jantung Xia Yingying berakselerates. Dengan wajah memerah, ia memberi hormat kepada Xiang Shaoyun dan berkata, "Yingying memberi salam kepada Tuan Muda Yun." "Cukup basa-basinya. Apa yang telah diajarkanmu kecil padamu? Kau bukan pelayanku. Panggil saja aku Kakak Shaoyun," kata Xiang Shaoyun dengan nada menegur. "Tidak, Tuan Muda Yun adalah dermawan keluarga saya. Nona muda itu juga telah merawat saya dengan baik. Sudah sepatutnya saya melakukan segala yang saya bisa untuk membalas budi kalian berdua," kata Xia Yingying. Xiang Shaoyun menepuk dahinya dan berkata, "Yingying, sebaiknya kau buang pikiran-pikiran itu. Di mana Littlemu? Aku akan pergi memberinya pelajaran." "Nona muda belum datang.
Dia menyuruhku pulang lebih dulu untuk menunggu kalian berdua. Dia sedang melakukan beberapa persiapan dan mungkin akan segera datang, jawab Xia Yingying. Bos, kita bisa bicara lebih lanjut saat kita sudah di rumah, kata Xia Liuhui. Tentu. Aku juga akan mengunjungi Paman Xia, kata Xiang Shaoyun. Xia Yingying memimpin dan membawa rombongan itu ke rumahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Tuo Bawaner dan Gong Qingyin sebelum mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya, kakak, siapakah mereka berdua? Dia sekarang adalah kultivator alam langit tingkat kedua dan masih jauh lebih lemah dibandingkan Xiang Shaoyun dan Xia Liuhui. Namun, dia tetap berkembang secara signifikan, mengingat kekuatan awalnya 7 tahun yang lalu. Bahkan, dia sekarang adalah orang yang benar-benar baru. Mereka berdua adalah gadis-gadismu, kata Xia Liuhui, suaranya bernada iri. Ia berpikir dalam hati dengan muram, seandainya aku tahu ini, aku pasti akan membawa pulang 3 atau 4 gadis juga. Lihatlah betapa memalukannya aku pulang sendirian. Bab 1026. Rumah kepala suku Xia tiba-tiba ramai dengan aktivitas. Anak-anak kepala suku telah kembali, dan jelas terlihat bahwa mereka telah menjadi individu yang sukses. Penduduk desa datang berbondong-bondong, semuanya membawa hadiah untuk merayakan kesempatan itu. Xia datang sangat gembira ketika melihat Xia Liuhui, dan dia memberi Xiang Shaoyun sambutan hangat. Paman Xia terlalu sopan, kata Xiang Shaoyun. Tuan Muda Xiang, suatu kehormatan bagi kami Anda mengunjungi tempat terpencil seperti ini, kata Xia datang. Bisa dikatakan bahwa seluruh keluarga mereka telah mengalami perubahan total berkat Xiang Shaoyun. Di hati Xia datang, Xiang Shaoyun adalah dermawan baginya. Paman Xia, paman terlalu berlebihan. Liuhui sudah seperti saudara bagiku. Perlakukan aku seperti orang muda lainnya. Aku mulai merasa malu, kata Xiang Shaoyun. Tentu, hari ini adalah hari yang baik. Kita perlu minum-minum, kata Xia datang sambil terkekeh. Kemudian, ia mengeluarkan semua hidangan lezat dan minuman keras yang diberikan penduduk desa kepadanya dan mengadakan pesta untuk rombongan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak bersikap formal, dan ia mulai minum bersamanya. Sedangkan Tuo Bawaner dan Gong Qingyin, mereka juga tidak bersikap angkuh. Mereka mulai mengobrol dengan Xia Yingying. Tuo Bawaner dan Gong Qingyin diam saja selama perjalanan, keduanya sibuk menebak hubungan satu sama lain dengan Xiang Shaoyun. Adapun Xiang Shaoyun, dia tidak punya waktu untuk memberi mereka penjelasan rinci. Terserah mereka untuk menyelesaikan perbedaan mereka sendiri. Malam itu, Xiang Shaoyun memanjakan dirinya dengan minum sepuasnya bersama Xia datang dan Xia Liuhui. Dengan tingkat kultivasi mereka, minum alkohol tidak akan terlalu berbahaya. Selama mereka menginginkannya, mereka dapat langsung mengeluarkan alkohol dari tubuh mereka. Namun, Xiang Shaoyun memang berniat mabuk. Ia ingin memberi Tuo Bawaner dan Gong Qingyin kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dan melihat apakah mereka bisa berbicara dengan baik. Keduanya memandang Xiang Shaoyun yang mabuk berat, sama-sama ingin menjadi orang yang mengantarnya ke kamar. Tuo Bawaner adalah tunangan Xiang Shaoyun, jadi dialah yang pertama membantunya berdiri. Gong Qingyin juga bergegas mendekat dan menopang Xiang Shaoyun dari sisi lain. Seketika, bentrokan pun dimulai. Dia adalah suamiku. Kami sudah melangsungkan upacara pertunangan, kata Tuo Bawaner sambil mengungkapkan identitasnya tanpa ragu-ragu. Dia tahu banyak wanita menyukai Xiang Shaoyun, dan dia juga tahu bahwa wanita ini memiliki hubungan yang dalam dengannya. Namun, dia tidak akan pernah melepaskannya tanpa perlawanan. Gong Qingyin awalnya mengira Tuo Bawaner hanyalah salah satu teman dekat wanita Xiang Shaoyun. Yang mengejutkan, ternyata dia adalah tunangannya. Setelah terdiam sesaat, Gong Qingyin tersadar dan berkata, meskipun kau tunangannya, kau tidak akan bisa menghentikanku untuk mencintainya. Dia pernah berkata bahwa jika aku bisa mencapai alam kaisar dalam 10 tahun, aku bisa tetap berada di sisinya. Kami sudah saling mengenal hampir 10 tahun. Lalu kenapa? Aku istri pertamanya, balas Tuo Bawaner. Gong Qingyin menatap Tuo Bawaner dengan serius dan berkata, kakak, kau harus tahu bahwa dia bukan pria yang bisa dimonopoli oleh sembarang wanita. Dia akan memiliki lebih banyak wanita di masa depan. Beberapa akan lebih cantik darimu, dan beberapa akan lebih kuat darimu. Apakah kau yakin bisa mendapatkan seluruh hatinya? Apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Tuo Bawaner. Gong Qingyin berkata, kakak, jika kau percaya padaku, kita harus mulai menganggap satu sama lain sebagai saudara perempuan dan membentuk aliansi. Kita akan bekerja sama untuk melawan semua wanita jahat itu. Jika tidak, ketika jumlah wanita di sisinya bertambah, status kita akan terus menurun. Itu akan terjadi bahkan jika kau adalah istri pertama. Lagi pula, wajar bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri. Harus diakui bahwa Gong Qingyin cukup persuasif, karena Tuo Bawaner akhirnya yakin akan hal itu. Tuo Bawaner berpikir sejenak sebelum menatap Gong Qingyin. Aku curiga dengan motifmu,
tapi aku harus setuju kau benar. Pria ini tidak pernah kekurangan wanita di sekitarnya. Akan sangat sulit untuk membuatnya tetap setia pada satu orang saja. Benar. Mengapa kita tidak menyuruhnya ke kamarnya dulu sebelum berbicara lebih serius, saran Gong Qingyin. Baiklah. Lagi pula, inilah yang dia inginkan dengan sengaja membuat dirinya mabuk, kata Tuoba Waner sambil tersenyum. Keduanya mengantar Xiang Shaoyun kembali ke kamarnya sebelum menuju ke halaman untuk mengobrol. Tak heran, semua topik pembicaraan mereka berputar di sekitar Xiang Shaoyun. Obrolan tersebut memperbaiki hubungan mereka dan memperkuat aliansi mereka. Malam berlalu tanpa kejadian berarti. Ketika Xiang Shaoyun terbangun, dia memanggil Guopo. Dia ingin memeriksa Guopo dengan saksama. Fokusnya saat ini adalah mengobati kaki Guopo. Guopo bahkan belum berusia 14 tahun, dan dia juga cukup kekurangan gizi. Jelas sekali dia telah menjalani kehidupan yang keras, dan Xiang Shaoyun bersimpati padanya. Dia mengusap kepala Guopo dan berkata, "Guopo, rilekslah. Tuanmu akan memeriksa kakimu." Guopo mengangguk dan menarik celananya ke atas, memperlihatkan kaki yang cacat. Jelas sekali bahwa kaki itu cacat sejak lahir dan bukan akibat cedera kaki. Semua orang mengatakan bahwa surga itu adil. Jika seseorang diberi sesuatu yang baik, ia juga akan diberi sesuatu yang buruk untuk menjaga keseimbangan. Seseorang yang sempurna tidak akan pernah ada. Guopo adalah contoh terbaik dari hal itu. Dia memiliki sepasang mata yang unik, tetapi kakinya cacat. Seolah-olah langit telah memutuskan bahwa dia akan memiliki satu kelebihan dan satu kekurangan dalam hidup. Xiang Shaoyun mengerutkan kening saat melihat kaki itu. Ini akan menjadi masalah yang cukup rumit untuk dipecahkan. "Guru, bisakah ini disembuhkan?" tanya Guopo dengan lembut. "Ya," jawab Xiang Shaoyun dengan nada percaya diri. "Namun, ini akan sangat menyakitkan. Aku khawatir kau tidak akan mampu menahan rasa sakitnya." Dengan tatapan tegas, Guopo berkata, "Tidak peduli seberapa menyakitkannya, aku bisa menanggungnya." "Bagus. Jangan lupakan kata-katamu sendiri," kata Xiang Shaoyun, senang dengan jawabannya. "Aku akan mengajarimu mantra kultivasi terlebih dahulu. Hanya ketika kau memperoleh kemampuan untuk mengalirkan energi di dalam dirimu, barulah kita dapat menyelesaikan masalah ini. Kita perlu bersabar." Kemudian, ia mengajarkan Guopo kitab penguasa penakluk surga, memulai jalan kultivasinya. Guopo memiliki daya ingat yang baik. Setelah beberapa kali pengulangan, ia menghafal seluruh mantra tersebut. Xiang Shaoyun kemudian mengeluarkan air mata air bintang bumi dan beberapa barang tingkat rendah lainnya sebelum memberikannya kepada Guopo. Ia akan membantu membersihkan tubuh Guopo dari kotoran. Semakin muda tubuh seorang anak saat dibersihkan, semakin cerah masa depannya. Guopo masih merupakan kultivator alam dasar dan tidak mampu menyerap semua harta karun ini secara pribadi. Karena itu, Xiang Shaoyun perlu membantunya. Bagaimanapun, ini adalah murid pertamanya. Apapun potensi yang dimiliki murid ini, ia berkewajiban untuk membina Guopo. Nutrisi dari semua bahan tersebut membantu Guopo mengeluarkan sejumlah besar kotoran dari tubuhnya. Matanya tampak lebih jernih dari sebelumnya, dan bahkan kakinya yang cacat pun tampak lebih kuat. Barulah saat itulah Guopo merasa yakin bahwa gurunya benar-benar dapat menyembuhkan kakinya sepenuhnya. "Jika tuanku benar-benar bisa menyembuhkan kakiku, aku akan mengabdikan hidupku untuk melayaninya," sumpah Guopo dalam hati. Bab 1027. Setelah berurusan dengan Guopo, Xiang Shaoyun menyuruhnya beristirahat sendirian dan memanggil Tuoba Waner dan Gong Qingyin. Ada beberapa hal yang harus dia jelaskan untuk mencegah masalah yang tidak perlu di masa depan. Tuoba Waner dan Gong Qingyin tiba sambil bergandengan tangan, tampak seperti sahabat karib. Pemandangan itu membuat Xiang Shaoyun terkejut. "Sepertinya rencanaku berhasil," pikir Xiang Shaoyun dengan puas. "Menantu suci, mengapa kau memanggil kami?" tanya Tuoba Waner. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang penting. Aku hanya ingin memperkenalkan kalian berdua, tapi sepertinya itu tidak perlu lagi." "Shaoyun, bukankah itu yang kau inginkan ketika kau sengaja membuat dirimu mabuk tadi malam?" kata Gong Qingyin, seolah-olah dia telah membaca isi pikirannya. Xiang Shaoyun mengusap hidungnya dan berkata, "Haha, benarkah? Aku mabuk karena terlalu bahagia." Jangan coba-coba pura-pura tidak tahu. "Apa kau tidak takut kita akan bertengkar?" tanya Tuoba Waner sambil mencubit pinggang Xiang Shaoyun. Dia memeluknya dan berkata, "Aku percaya bahwa kau adalah orang yang paling baik hati dan tidak akan pernah menindas orang lain dengan statusmu, Waner. Kau dan rayuan manismu. Aku penasaran berapa banyak penderitaan yang akan kita alami di masa depan," gerutu Tuoba Waner. "Menderita? Aku tak tega membiarkanmu menderita," kata Xiang Shaoyun. "Kakak Waner memberitahuku bahwa dia takut kau akan mencarikan lebih banyak saudari untuk kami, dan akhirnya kau akan meninggalkan kami," kata Gong Qingyin. Xiang Shaoyun buru-buru berkata, "Tidak, itu tidak mungkin.
Aku jelas bukan tipe pria seperti itu. Jangan khawatir. Aku setia, dan hatiku teguh. Aku pasti tidak akan tergila-gila pada banyak wanita. Tidak akan mendapatkan terlalu banyak, jadi itu berarti kau masih akan menemukan lebih banyak lagi, tanya Gong Qingyin sambil melangkah maju selangkah demi selangkah. Xiang Shaoyun mengusap bagian belakang kepalanya dan menjawab dengan jujur, mungkin satu atau dua lagi. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang seperti Yu Kaidi dan Lady Sura. Ada juga Lu Xiaoxing. Jika dia bertemu dengannya lagi, dia tidak akan membiarkannya meninggalkannya lagi. Namun, dia tidak tahu di mana Lu Xiaoxing berada sekarang. Selain mereka, dia tidak akan memikirkan wanita lain untuk saat ini. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Dasar orang serakah, kata tua Bawaner sambil mencubit pinggang Xiang Shaoyun lagi. Gong Qingyin berjalan mendekat dan mencubit pinggangnya juga. Dia berkata, aku tidak peduli. Di masa depan, wanita manapun yang ingin bersamamu harus mendapatkan persetujuan kami. Baiklah, Xiang Shaoyun setuju dengan enggan. Keduanya senang mendengar itu. Ketiganya menghabiskan waktu mengobrol sebelum Xia Yingying datang dan mengajak mereka makan. Tatapan matanya tampak aneh ketika melihat Tuo Bawaner dan Gong Qingyin. Dalam hatinya, ia merasa marah atas nama nona mudanya. Namun, ia tidak yakin apakah ia benar-benar merasa cemburu. Tidak sampai 3 hari kemudian, Duoji tiba di desa Xia. Namun, Ye Chaomu masih belum terlihat. Ketika Duoji hendak memasuki desa Xia, ia menyadari banyak aura kuat tertuju padanya, membuatnya ragu apakah ia harus bergerak. Dia tidak tahu apakah orang-orang ini ramah atau bermusuhan, jadi dia mengungkapkan identitasnya dengan melepaskan auranya juga. Auranya menarik perhatian Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dan Xia Liuhui langsung terbang begitu mereka merasakan aura Duoji. Dasar pemabuk tua, Tuan, teriak keduanya dengan penuh semangat. Duoji jauh lebih rapi dari sebelumnya, dan penampilannya jauh lebih baik. Bahkan, dia terlihat lebih muda. Jelas, kekuatannya juga meningkat pesat. Sayang sekali lengannya yang terputus tetap sama. Duoji memberi Xiang Shaoyun penghormatan yang dalam dan berseru, Tuan muda. Xiang Shaoyun mengangkatnya dan berkata, tidak perlu begitu, dasar pemabuk tua. Tuan muda, kekuatan Anda telah berkembang pesat, kata Duoji sambil mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi gembiranya. Saat itu, Xia Liuhui berkata, Guru, lihatlah aku. Aku juga telah berkembang pesat. Aku sudah berada di alam kenaikan naga tingkat 7. Duoji melirik Xia Liuhui, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Lumayan. Sepertinya keberuntunganmu memang cukup bagus. Apa maksudmu, Guru? Aku berada di posisi ini karena bakat dan karakterku, protes Xia Liuhui. Kau pikir aku tidak mengenalmu? Bahkan dengan tingkat kultivasi yang sama persis, Tuan muda masih mampu mengalahkan 10 orang sepertimu sekaligus, kata Duoji terus terang. Guru, mengapa Anda begitu belak-belakan? Apapun yang terjadi, saya tetap murid Anda, kata Xia Liuhui dengan muram. Aku bahkan tak akan repot-repot mengatakan apapun jika kau bukan muridku, kata Duoji sambil memutar matanya. Kemudian ia menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, Tuan muda, apakah semua orang di sini adalah anak buah Anda? Benar. Karena kita perlu merebut kembali sekte itu dan membunuh di Batian, kita membutuhkan pasukan, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Duoji, dan Duoji berkata, Tuan muda, Anda memang sehebat ayah Anda. Orang-orang ini kuat. Sungguh mengesankan bahwa mereka semua mengikuti Anda, Tuan muda. Sebenarnya, Duoji berada di sini dengan tujuan untuk membuat Xiang Shaoyun menunda rencana balas dendamnya. Tetapi Xiang Shaoyun telah mempersiapkan diri dengan sangat matang, dan tidak ada yang bisa dia katakan. Aku sudah lama sekali ingin kembali. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kegagalan terjadi, kata Xiang Shaoyun dengan penuh percaya diri. Duoji berkata dengan malu-malu, tapi di Batian adalah ahli alam pertempuran surga. Aku telah berusaha mencapai alam itu selama bertahun-tahun, tetapi aku masih terjebak. Tanpa bantuan ahli alam pertempuran surga, kurasa kita tidak akan punya peluang sama sekali. Mungkin tidak pantas mengucapkan kata-kata yang mengecewakan seperti itu sebelum perang, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Dia hanya melakukannya karena mempertimbangkan keselamatan Xiang Shaoyun. Jangan khawatir, dasar pemabuk tua. Kita punya bantuan para ahli seperti itu. Di Batian tidak akan menjadi masalah, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Benarkah? Duoji terkejut. Tentu saja. Aku tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini dengan tidak melakukan apa-apa, kata Xiang Shaoyun. Kalau begitu, aku, Duoji, akan mengorbankan nyawaku untuk membantumu merebut kembali Sekte Ziling, kata Duoji dengan sungguh-sungguh sambil menepuk dadanya. Haha, aku percaya padamu, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak.
Ia mengeluarkan bunga tulang kehidupan dan memberikannya kepada si pemabuk tua. Pemabuk tua, tumbuhkan kembali lenganmu yang terputus. Aku yakin itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Pupil mata Duoji menyempit ketika melihat bunga tulang kehidupan. Selama bertahun-tahun ia telah mencari cara untuk menumbuhkan kembali lengannya, tetapi ia belum menemukan cara apapun. Anehnya, Xiang Shaoyun justru menemukan satu cara untuknya. Terima kasih, Tuan Muda, ucapnya penuh rasa syukur. Bunga tulang kehidupan tidak hanya dapat menumbuhkan kembali lengannya, tetapi juga dapat menempa kembali tulangnya. Selain itu, bunga ini juga akan sangat membantu ketika ia mencoba memasuki alam pertempuran surga. Bab 1028. Duoji masih agak kurang dalam hal akumulasi, dan dia tidak memiliki cukup ramuan berkualitas tinggi. Karena itu, tidak akan mudah baginya untuk memasuki alam pertempuran surga. Bahkan, mencapai puncak alam fondasi jiwa saja sudah merupakan hasil kerja kerasnya. Lengannya yang terputus juga memengaruhi kekuatan keseluruhannya, dan dia sudah lama merasa bahwa mencapai alam pertempuran surga akan menjadi hal yang mustahil. Dunia dipenuhi oleh kultivator yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka yang mampu memasuki alam pertempuran surga biasanya adalah jenius di antara para jenius. Selain bakat, keberuntungan besar juga dibutuhkan. Merupakan pemandangan umum untuk melihat seseorang yang terjebak di alam fondasi jiwa sampai mati. Duoji awalnya menerima kenyataan bahwa dia juga akan terjebak. Namun, bunga tulang kehidupan yang diberikan Xiang Shaoyun kepadanya membuatnya melihat harapan sekali lagi. Bunga tulang kehidupan itu tidak hanya dapat menumbuhkan kembali lengannya yang terputus, tetapi juga dapat menempa kembali tulangnya dan sangat membantunya dalam menempa satu set tulang suci. Mungkin dia benar-benar bisa melangkah ke alam berikutnya. Duoji tidak berlama-lama dan menerima bunga tulang kehidupan dari Xiang Shaoyun. Dia akan mencari tempat yang tenang untuk menyerap bunga tulang kehidupan itu. Dia tidak sabar untuk menumbuhkan kembali lengannya. Dasar pemabuk tua, tunggu. Xiang Shaoyun menghentikannya sebelum bergegas kembali ke dusun. Dia membawa Guopo keluar. Guopo benar-benar bingung tentang apa yang sedang coba dilakukan oleh tuannya. Guopo, ini kakek Duoji. Lihat dia. Dia kehilangan satu lengan, kan, kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk Duoji. Guopo memberi hormat kepada Duoji sebelum pandangannya tertuju pada lengan baju kosong yang tergantung di bahu Duoji, memastikan bahwa lelaki tua itu kehilangan lengannya. Duoji tidak mengerti apa yang Xiang Shaoyun coba lakukan, tetapi dia mengerti setelah mendengar kata-kata selanjutnya. Dan sekarang, kakek Duoji akan menumbuhkan kembali lengannya. Percaya atau tidak, tanya Xiang Shaoyun. Benarkah itu, tanya Guopo dengan tidak percaya. Alih-alih menjawab Guopo, Xiang Shaoyun berkata, pergilah, dasar pemabuk tua. Kita akan berangkat setelahmu kecil tiba. Usahakan secepat mungkin. Duoji kemudian pergi. Barulah saat itu Xiang Shaoyun menjawab, sebentar lagi, kau akan melihat kakek Duoji dengan lengan baru. Dia membawa Guopo kembali ke dusun itu. Liu Hui, jagalah Guopo untukku. Aku akan meninggalkan dusun selama beberapa hari. Jika Little Mu datang, suruh dia menungguku, kata Xiang Shaoyun. Anda mau pergi kemana, bos? Tanya Xia Liu Hui. Aku sedang mencari si putih kecil, kata Xiang Shaoyun. Setelah memberitahu Tuo Bawaner dan Gong Qinyin tentang kepergiannya, dia berangkat ke pegunungan 100 binatang bersama uang, kura-kura, dan katak. Du Xuanhao dan Han Po Jun tertinggal. Xiang Shaoyun tidak berniat membawa mereka bersamanya karena membawa terlalu banyak orang bisa berakibat buruk. Bahkan, dia sudah berpikir untuk pergi ke pegunungan 100 binatang ketika mereka berada di istana balai bela diri. Namun, dia tidak ingin membuat Ye Chaomo menunggu. Sekarang dia tahu bahwa Ye Chaomo belum tiba, dia punya waktu untuk mencari si putih kecil. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia bertemu dengan si kecil putih, dan ia sangat merindukan saudara harimau putihnya. Si kecil putih mungkin telah menjadi sosok yang kuat di antara para binatang buas. Dulu, ketika Xiang Shaoyun pertama kali pergi ke kota Bloodsin, si kecil putih meminta Jin Wo untuk mengawalnya. Kemudian, setelah Xiang Shaoyun bergabung dengan Akademi Naga Phoenix, ia mengirim Jin Wo kembali ke pegunungan 100 binatang buas. Jin Wo kemungkinan besar telah kembali ke Little White. Dia bertanya-tanya apakah Little White masih mengingat saudara manusia yang pernah dimilikinya itu. Pegunungan 100 binatang ditutupi hutan yang rimbun. Saat angin berhembus lembut, pepohonan bergoyang dan dedaunannya berdesir. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan, seolah-olah pepohonan menyambut kedatangan tamu kehormatan. Namun, ketika seseorang mendekat, suara raungan binatang buas akan menggema di udara, menanamkan rasa takut di hati. Pemburu binatang buas iblis kadang-kadang dapat terlihat di hutan. Sambil berburu binatang buas, mereka juga mencari harta karun alam apapun yang mungkin mereka temukan. Xiang Shaoyun adalah seorang kaisar tingkat puncak, dan kekuatannya terus meningkat. Karena itu,
dia tidak lagi gemetar ketakutan saat menginjakkan kaki di pinggiran luar pegunungan 100 binatang. Sebaliknya, ia merasa melankolis. Ia melihat dirinya sendiri di masa lalu sedang mencari mata air bintang bumi di pegunungan 100 binatang. Ia juga melihat pertemuan pertamanya dengan si putih kecil dan saat-saat ia menghadapi berbagai bahaya di pegunungan itu. Semuanya terasa seperti kemarin, dan perasaan hangat muncul di hatinya saat ia mengingat semuanya. Duduk di atas mani, Siang Shaoyun membawa kura-kura dan katak jauh ke dalam pegunungan 100 binatang. Kura-kura itu bertanya, "Tuan muda, wilayah klan mana ini? Aku bisa merasakan aura yang kuat mengelilingi tempat ini." Kodok itu berkata, "Ini jelas wilayah binatang buas iblis. Kura-kura, kau terlalu pengecut. Dengan kekuatan kita, klan manapun yang ada di sini perlu menghormati kita. Apa yang kau tahu? Para bangsawan sejati adalah klan terkuat dari binatang buas iblis. Jika kita memasuki wilayah mereka tanpa izin, kita akan mati dengan mengerikan," kata kura-kura itu dengan sungguh-sungguh. Jarang sekali melihatnya begitu serius. Dia benar. Makhluk-makhluk iblis itu sangat mementingkan wilayah. Siapapun yang memasuki wilayah mereka akan menerima perlawanan yang kuat. Ini mungkin wilayah para harimau putih. Kamu tidak perlu khawatir. Salah satu saudaraku adalah harimau putih, jadi dia akan menjagamu, kata Siang Shaoyun dengan bangga. Harimau putih adalah salah satu klan binatang iblis terkuat. Bahkan, orang biasa mungkin akan merasa terhormat hanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, memiliki harimau putih sebagai saudara laki-lakinya jelas merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Harimau putih. Baik kura-kura maupun katak tampak ketakutan begitu harimau putih disebutkan. Meskipun mereka terisolasi dari dunia luar di ruang rahasia, salah satu kekuatan utama dari makhluk iblis adalah warisan garis keturunan mereka. Warisan garis keturunan tersebut mencakup kebangkitan ingatan, yang memungkinkan setiap makhluk mengetahui hubungan antara berbagai makhluk lainnya. Dengan demikian, mustahil jika keduanya tidak mengetahui tentang harimau putih tersebut. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, Raja Iblis dan Kaisar Iblis yang perkasa mulai muncul. Pegunungan 100 binatang mendapatkan namanya karena banyaknya binatang buas di daerah tersebut. Binatang buas terkuat tinggal jauh di dalam pegunungan 100 binatang, dan apa yang dilakukan Siang Shaoyun pada dasarnya adalah mengganggu wilayah mereka. Karena itu, binatang-binatang buas itu tentu saja marah. Seandainya bukan karena dua Raja Iblis di sisi Siang Shaoyun, dia pasti sudah menghadapi dan menderita serangan dahsyat. Meraung, meraung. Raungan menggema di udara, dan banyak pasang mata ganas menatap kelompok itu seolah-olah binatang buas itu memperingatkan mereka dengan tatapan tajam mereka. Saat raungan bergema, akhirnya ada pergerakan dari kedalaman pegunungan 100 binatang buas. Seekor harimau Raja Iblis melesat keluar, diikuti oleh lebih dari 10 Kaisar Iblis. Binatang-binatang buas ini adalah elit dari pegunungan 100 binatang, dan mereka berada di sini untuk menghadapi para penyusup. Jinwo ada di antara mereka. Dari mana asalmu? Berani-beraninya kau menerobos masuk ke pegunungan 100 binatang kami, geram harimau pemimpin kawanan itu dengan ganas bahkan sebelum ia tiba. Tenangkan amarahmu, harimau senior. Aku adalah teman seorang pangeran harimau. Tolong sampaikan pesan bahwa Siang Shaoyun ada di sini, kata Siang Shaoyun dengan sopan. Bab 1029. Bagaimana mungkin pangeran mengenalmu? Pergi sana kalau kau pintar, atau kalian semua akan menjadi makanan kami, ancam Raja Iblis Harimau tanpa gentar. Kucing kecil ini sungguh sombong, kata kura-kura, merasa tidak senang dengan nada bicara harimau itu. Si katak berkata, biar ku beri dia pelajaran. Kurang ajar, auman harimau Raja Iblis dengan marah. Saat itu, Jinwo menyela, Tuan Husi, dia benar-benar teman pangeran. Mohon tenang, izinkan saya berbicara dengannya. Jinwo kemudian melangkah maju dan memberi hormat kepada Siang Shaoyun sebelum berkata, apa kabar, Tuan Muda Siang? Saya tidak menyangka Anda ada di sini. Saya yakin pangeran akan senang melihat Anda. Jinwo juga telah berkembang, dan sekarang dia adalah Kaisar Iblis tingkat 5. Dengan garis keturunannya, ini mungkin titik tertinggi kultivasinya. Akan sangat sulit baginya untuk memasuki alam penguasa iblis. Senang bertemu denganmu, Jinwo. Tolong sampaikan ini pada si putih kecil. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku di sini untuk mengobrol dengannya, kata Siang Shaoyun sambil tersenyum. Dia tahu bahwa segalanya akan jauh lebih mudah dengan kehadiran Jinwo. Harimau Raja Iblis menegang, tidak berani bertindak sombong lagi. Karena kau teman pangeran, silakan ke sini. Jinwo, laporkan ini kepada pangeran, kata harimau Raja Iblis itu, kali ini dengan sopan. Tentu. Terima kasih atas bantuanmu, kata Siang Shaoyun. Dan begitu saja, kelompok itu disambut oleh harimau Raja Iblis. Mereka tidak perlu lagi khawatir diserang oleh binatang buas iblis lainnya.
Sementara itu, Jinwo melaju dengan kecepatan penuh menuju zona terlarang Gunung 100 Binatang. Namun sebelum mencapai tujuannya, seorang pemuda dan seorang lelaki tua terbang keluar. Pemuda itu memancarkan aura yang sangat mengesankan, dan tulisan "Raja" yang mencolok terlihat di dahinya. Sepasang matanya bersinar terang, dan dia memancarkan kehadiran heroik yang luar biasa yang membuatnya tampak seperti seorang penguasa sejati. Pria tua di balik pemuda itu, sebenarnya, adalah makhluk iblis tua yang sangat kuat. Setelah mengambil wujud manusia, tidak satu pun ciri-ciri kebinatangannya terlihat, dan aura iblisnya sepenuhnya tersembunyi. Tidak seorang pun akan mampu menentukan apakah dia sebenarnya manusia atau iblis. Ketika Jinwo melihat pemuda itu, dia berlutut dan berkata, "Salam, Pangeran." Bangun," kata pemuda itu. "Apakah bos saya ada di sini?" "Yang mulia bijaksana. Tuan muda siang memang ada di sini. Tuan Husi sedang merawatnya," kata Jinwo. "Haha, bosku akhirnya datang menemuiku," kata pemuda itu sambil tertawa terbahak-bahak sebelum berubah menjadi embusan angin dan terbang pergi dengan cepat. Iblis tua itu mengikutinya seperti bayangan. Meskipun ini adalah wilayah mereka, dia tetap tidak nyaman membiarkan pemuda itu pergi sendirian. Pemuda itu tak lain adalah si putih kecil. Tak lama kemudian, si putih kecil muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Dia berseru dengan gembira, "Bos!" Xiang Shaoyun juga sangat gembira saat ia berseru, "Si putih kecil." Keduanya berpelukan erat, kebahagiaan mereka atas pertemuan kembali sulit digambarkan dengan kata-kata. "Ayo, bos. Kita ke tempatku," ajak si putih kecil sambil menarik tangan Xiang Shaoyun tanpa menanyakan alasan kedatangannya. Husi, yang sebelumnya agak kurang ajar terhadap Xiang Shaoyun, menjadi gugup. Ia takut Xiang Shaoyun akan membicarakan hal buruk tentangnya di depan pangeran dan mempersulit keadaan baginya. Xiang Shaoyun tidak menolak undangan itu. Dia menyuruh Mani, kura-kura, dan katak untuk menunggunya. Setelah berpesan kepada Husi agar tidak memperlakukan tamu dengan buruk, Little White membawa Xiang Shaoyun ke markas mereka. Patut disebutkan bahwa Xiang Shaoyun adalah manusia pertama yang pernah menginjakkan kaki di markas Harimau Putih. Keduanya terbang dengan kecepatan tinggi, dan tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gunung besar. Gunung itu menjulang tinggi dan megah, dan sudah pasti merupakan gunung tertinggi di pegunungan 100 Binatang. Aura iblis yang menakutkan dapat dirasakan darinya, dan harimau iblis yang kuat mengelilingi gunung tersebut, bertindak sebagai penjaga. "Ini adalah pintu masuk utama ke kantor pusat kami," jelas Little White. "Bukankah kau akan dihukum karena membawaku ke sini?" tanya Xiang Shaoyun dengan cemas. "Bos, Anda meremehkan saya. Para tetua klan sangat memanjakan saya. Mereka tidak akan menyalahkan saya," kata si putih kecil dengan bangga. Benar saja, ketika mereka mendarat di gunung, harimau-harimau iblis yang menjaga tempat itu semuanya memberi hormat kepada si kecil putih dengan penuh hormat. Tak seorang pun dari mereka berani menghentikan keduanya. Xiang Shaoyun mengikuti si kecil putih lebih jauh ke wilayah itu dan disambut dengan terowongan besar yang mengarah ke dalam gunung. Mereka berjalan melewati terowongan dan tiba di depan sebuah pintu bercahaya. Bahkan di sini, ada dua harimau besar yang berjaga, memandang sekeliling dengan mata dingin yang membuat orang merinding. Seandainya Xiang Shaoyun tidak dibawa oleh si putih kecil, dia pasti sudah ditelan begitu dia menunjukkan dirinya. "Bos, ayo masuk," ajak Little White. Xiang Shaoyun mengangguk dan melangkah melewati pintu cahaya bersama Little White tanpa menunjukkan rasa takut. Setelah melewati pintu cahaya, seolah-olah dunia baru terbuka di hadapan mereka. Mereka telah tiba di hutan purba. Meraung, meraung. Raungan harimau menggema dengan volume yang memekakkan telinga. Sejauh mata Xiang Shaoyun memandang, harimau-harimau iblis berlarian. Harimau-harimau itu memiliki kekuatan hidup yang luar biasa, dan semuanya berbulu putih. Sayangnya, tak satu pun dari mereka adalah harimau putih murni. Mereka hanyalah harimau dengan sedikit garis keturunan harimau putih. Seperti halnya Jiao bagi naga, harimau-harimau ini berasal dari cabang garis keturunan harimau putih utama. Meskipun begitu, garis keturunan mereka sangat dekat dengan garis keturunan harimau putih murni, sehingga mereka masih cukup kuat. Setelah mewarisi garis keturunan harimau putih murni kuno, si kecil putih tampaknya telah membalikkan garis keturunannya, memperoleh garis keturunan harimau putih paling murni di klannya. Itulah sebabnya harimau-harimau iblis di pegunungan itu menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Mereka berharap si kecil putih akan menjadi mercusuar yang menuntun mereka ke masa depan di mana mereka semua akan menjadi harimau putih berdarah murni. Di masa lalu, Xiang Shaoyun percaya bahwa harimau putih sungguhan hidup di pegunungan 100 binatang, tetapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa dia salah. Pada saat itu, seorang pria parubaya berjalan mendekat dan bertanya, "Yang mulia, mengapa Anda membawa manusia ke sini?" "Paman, ini saudaraku. Aku tidak akan berada di sini tanpanya. Aku akan membawanya menemui kepala keluarga," jawab si putih kecil.
Pria parubaya yang tegap itu menatap Xiang Shaoyun. Seketika, Xiang Shaoyun merasakan tekanan berat menimpanya. Untungnya, pria parubaya itu segera mengalihkan pandangannya dan berkata, "Orang ini baik. Anda boleh membawanya ke kepala keluarga." "Terima kasih, Paman," jawab si putih kecil sebelum membawa Xiang Shaoyun ke sebuah bangunan berdesain aneh. Bab 1030. Wujud manusia dari Patriark Harimau itu tampak begitu tua sehingga orang akan mengira dia pikun. Namun, matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan yang tak terbatas, seolah-olah dia bisa melihat menembus Xiang Shaoyun hanya dengan sekali pandang. Xiang Shaoyun dapat merasakan aura gaib di sekitar sang Patriark, memberinya ilusi bahwa dia hanya sedang melihat hantu, bukan sosok nyata. Sensasi itu membingungkan, dan memberinya perasaan bahwa sang Patriark adalah orang yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan. Xiang Shaoyun memberi hormat kepada sesepuh dan menyapa, "Salam, sesepuh." "Jadi, kau Xiang Shaoyun. Aku pernah mendengar tentangmu dari si putih kecil bertahun-tahun yang lalu. Melihatmu hari ini, kau memang seorang raksasa di antara manusia," kata sang Patriark dengan suara lantang. "Aku tidak pantas menerima pujian sebanyak itu," kata Xiang Shaoyun. "Jarang sekali melihatnya begitu rendah hati. Aku mendengar semua tentangmu dari si putih kecil. Dia beruntung mendapat bantuanmu waktu itu. Mulai sekarang, kau adalah teman para harimau. Kau dipersilakan untuk sering mengunjungi kami," kata sang kepala keluarga. "Terima kasih atas kebaikan yang telah Bapak berikan," kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Xiang Shaoyun tidak sempat banyak berbicara dengan sang kepala keluarga sebelum si putih kecil membawanya pergi. Sebenarnya, si putih kecil hanya membawanya sebagai tanda penghormatan kepada sang kepala keluarga. Sekarang setelah tujuannya tercapai, tidak perlu membuang waktu lagi. Sudah waktunya bagi sang kepala keluarga untuk memberikan sambutan yang layak kepada Xiang Shaoyun. Dia membawa Xiang Shaoyun ke sarang besar yang terbuat dari ranting emas dan daun giok. Di sana, dia menyuruh bawahannya untuk menyajikan buah-buahan spiritual dan air mata air kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa makanan dan minuman yang disajikan kepadanya semuanya berkualitas tinggi. Buah-buahannya berkualitas raja, dan beberapa bahkan berkualitas kaisar. Masing-masing merupakan harta karun langka bagi kultivator manapun. Dulu, Xiang Shaoyun akan sangat gembira jika disajikan makanan ini, tetapi sekarang dia jauh lebih acuh tak acuh. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, kondisi mentalnya juga telah berubah. Makanan biasa tidak akan mudah membuatnya bersemangat. "Bos, apa kabar selama ini? Mengapa Anda menunggu begitu lama sebelum mengunjungi saya?" tanya Little White. "Aku baik-baik saja kok. Apa kau tidak menyadari betapa cepatnya bosmu tumbuh?" kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. "Tapi kau juga tumbuh sangat cepat. Lihatlah dirimu. Sudah menjadi Raja Iblis. Tentu saja. Aku adalah penguasa iblis termuda di sini. Aku hendak mencarimu, tetapi Patriark dan yang lainnya tidak nyaman membiarkanku pergi sendirian. Aku hampir mati bosan. Aku harus pergi bersamamu kali ini," kata si putih kecil. Dia masih hiperaktif seperti biasanya. "Sebaiknya kau tetap di sini. Bosmu akan kembali untuk membalas dendam. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup," kata Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Si putih kecil langsung berkata, "Bos, apakah Anda masih menganggap saya sebagai saudara Anda? Saat Anda dalam kesulitan, saya tentu saja harus membantu. Dengarkan aku, si kecil putih. Ini akan sangat berbahaya. Aku siap mengambil risiko besar, dan tidak ada jalan keluar bagiku. Kau tidak perlu mengambil risiko ini bersamaku. Aku bahkan tidak di sini untuk meminta bantuan," kata Xiang Shaoyun dengan serius. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya di sini untuk menemui si putih kecil, karena dia takut tidak akan lagi memiliki kesempatan itu. Namun, si putih kecil telah memutuskan untuk mengambil risiko bersamanya. Itu bukanlah yang ingin dilihat Xiang Shaoyun. Dengan status baru si putih kecil, dia tidak bisa mengambil risiko itu. "Bos, jika saya dalam kesulitan, maukah Anda membantu saya dengan segenap kemampuan Anda?" tanya si putih kecil. "Tentu saja aku akan melakukannya. Bahkan jika Raja Surga adalah musuhmu, aku tetap akan bertarung," kata Xiang Shaoyun dengan tegas. "Baiklah kalau begitu. Sekalipun kau butuh aku menginjak api, aku tidak akan menghindari tugas." "Bos, jika kau terus menolakku, aku akan menganggap kau tidak lagi menganggapku sebagai saudaramu," kata si putih kecil. Harus diakui bahwa kecerdasan si putih kecil sekarang cukup tinggi. Dia mampu membalas serangan Xiang Shaoyun dengan lancar, seketika membuat Xiang Shaoyun terdiam. Xiang Shaoyun tersenyum pasrah dan berkata, "Tentu. Karena kau ingin membantu, bawalah beberapa ahli dari klanmu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa banyak membantu." "Haha, tidak masalah. Seberapa kuatkah para pembantu yang kau butuhkan?" "Aku bisa mendapatkan mereka semua," kata Little White dengan gembira. "Aku membutuhkan para suci iblis,
kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Dia benar, dalam artian, binatang iblis biasa tidak akan banyak membantunya. Tetapi jika seorang Saint Iblis dapat membantu, dia akan memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar untuk mendapatkan kembali Sekte Ziling. Tentu, aku akan membawakan kita seorang Santo Iblis, jawab Little White tanpa ragu-ragu. Xiang Shaoyun merasa dirinya diselimuti kehangatan. Beginilah seharusnya seorang saudara. Setelah menghabiskan sekitar setengah hari mengobrol dengan si putih kecil, ia diajak berjalan-jalan di sekitar markas besar. Xiang Shaoyun menemukan bahwa ada cukup banyak harta karun yang bisa ditemukan di sini, seperti bunga nampan kepala harimau, tanaman merambat darah empedu, jerami bintang emas, dan sebagainya. Ini adalah tanaman langka tingkat kaisar. Bahkan, ada beberapa tanaman tingkat penguasa. Menurut Little White, ada juga tanaman tingkat suci, tetapi dia tidak bisa membawa Xiang Shaoyun ke sana karena tanaman itu berada di area terlarang para harimau. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan memaksa Little White. Bukannya dia tidak memiliki obat suci sama sekali. Setelah seharian berada di markas besar, Xiang Shaoyun menyarankan untuk pergi. Si putih kecil mengantar Xiang Shaoyun keluar dari markas besar sebelum ia pergi memohon kepada Patriark untuk mengizinkannya pergi. Patriark, aku akan pergi melihat dunia bersama bosku. Kau sendiri yang mengatakannya. Yang kurang dariku sekarang adalah pengalaman. Ini adalah kesempatan terbaikku untuk pergi. Jika aku tidak meraihnya, aku tidak akan pernah bisa menjadi Raja Harimau Putih terkuat, kata si kecil putih dengan serius. Itu ide yang bagus. Kau sudah menjadi Raja Iblis, jadi kau akan cukup kuat untuk melindungi dirimu sendiri di wilayah manusia selama kau tidak bertemu dengan individu-individu yang sangat kuat. Izin untuk pergi diberikan, kata sang Patriark. Namun, kau adalah satu-satunya harimau dalam 10.000 tahun yang menunjukkan tanda-tanda kembali ke akar garis keturunan kita. Aku akan mengirim Tang Zhan untuk melindungimu. Beberapa manusia akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menangkapmu dan menjadikanmu tunggangan mereka setelah mengetahui identitasmu. Baik, Patriark. Saya akan mengikuti perintah Anda, kata si putih kecil dengan patuh. Bisakah Anda mengirim beberapa ahli untuk ikut bersama saya juga? Saya ragu Tang Zhan sendirian akan cukup. Si putih kecil tentu saja memiliki niat yang berbeda dalam mengajukan permintaannya. Dia mencoba mendapatkan lebih banyak pembantu untuk Xiang Shaoyun. Jika kalian menghadapi masalah yang bahkan Tang Zhan pun tidak bisa selesaikan, maka orang-orang lain itu tidak akan berguna, kata sang Patriark. Tang Zhan akan menjadi wali utama. Aku masih butuh beberapa orang yang bisa kuperintah. Dengan begitu, Tang Zhan tidak perlu melakukan semuanya sendiri, bantah Little White. Sang kepala keluarga berpikir sejenak sebelum setuju, baiklah, silakan pilih beberapa. Tapi pilihlah dengan hati-hati. Mereka belum pernah berinteraksi dengan manusia sebelumnya. Segalanya bisa menjadi masalah dengan sangat mudah. Jangan khawatir. Jika mereka berani membuat masalah, aku akan memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan, kata si putih kecil dengan percaya diri. Setelah beberapa saat berterima kasih kepada sang kepala keluarga, ia pergi dengan gembira. Dia tidak menyadari tatapan bijaksana di mata sang Patriark, seolah-olah sang Patriark telah mengetahui semua rencana yang sedang dia susun. Kau anak yang setia. Semoga kesetiaanmu memberimu imbalan yang setimpal, gumam sang kepala keluarga sambil menghela napas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Misalnya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.